Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Alvita dari kelas tim 4E. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang store function dan prosedur menggunakan handler exception. Jadi kita tuh pertama sekali kita masuk ke aplikasi SAM. Nah, di sini kita startkan Apache dengan MySQL-nya. Di bagian MySQL ini kita klik admin. Nah, di sini di bagian data ini saya sudah membuat data yang mana namanya itu adalah kriteria. Nah, ini dia tabelnya itu kriteria, yang mana tabel kriteria ini terdiri dari ID, nama, umur, dan tinggi badan. Nah, jadi kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Kita buat new file. Lalu kita control save. Kita save dulu ya. Untuk save filenya ini, kita save-nya itu di SAM, di MySQL, bin. Lalu untuk penamaannya, saya akan buat sini tugas 4. Jangan lupa menggunakan .sql ya. Nah, jika sudah, kita buat new terminal. Terminalnya ini tuh kita memilih command prompt, bukan JavaScript atau PowerShell default ya, command prompt. Nah, di sini kita mau menghubungkan ke MariaDB dengan cara pertama sekali ketik cd slash terbalik, lalu cd c.2 sam mysql bin. Nah, ini sesuai dengan lokasi penyimpanan tadi ya. Lalu kita enterkan. Lalu setelah itu kita ketik mysql -u root. Nah, ini kita menghubungannya ke MariaDB. Nah kan, welcome to MariaDB monitor katanya kan. Langkah pertama kita showkan dulu atau kita tampilkan dulu database-nya dengan cara show databases. Nah, ini dia database-nya. Database itu terdiri dari data, information schema, MySQL, performance schema, sampai ke test. Jadi setelah kita show database, kita using data karena kita kan membuat data di situ. Jadi kita using, maksud saya adalah use data, bukan using, use data. Nah, setelah kita use data, kita tuh show table-nya, show tables, menampilkan tabel yang ada di dalam data ini. Nah, ini dia. Tabel yang ada di dalam data itu adalah tabel kriteria. Jadi, kita coba panggil atau kita tampilkan tabel kriteria dengan cara select from kriteria. Nah, ini dia tabel kriterianya. Sama seperti yang ada di database dalam aplikasi SAM, yaitu ID, nama, umur, dan tinggi badan. Nah, kita setelah menampilkan tabel kriteria ini, kita membuat tabel baru dengan cara menyalin tabel kriteria ini. Nah, jadi kita buat sajalah namanya salin kriteria ya. Kita buat tabel baru dengan nama salinan kriteria atau salin kriteria dengan cara ketik create table, namanya salin kriteria, s select from kriteria. Nah, query oke, 6 row effective kan. Kita coba panggil lagi tabelnya dengan cara select from. Kita manggil tabel salinannya ya, tabel salin kriterianya. Kita perbesarkan dulu. Nah, di sini sama kan? Tabel kriteria sama dengan tabel salin kriteria. Nah, setelah ini kita kan ingin apa nih? Membuat kolom baru. Jadi kolom baru tuh kita akan
di kolom baru itu nanti kita akan mengisinya dengan function dan prosedur ya. Jadi sebelumnya kita buat dulu kolomnya dengan cara alter table di bagian tabel salin kriteria ya, add kolom, menambahkan kolom baru, yaitu kolom ukuran dengan tipe data varchar. Nah, query oke. Coba kita panggil lagi ya tabel salinnya. Oh maaf, di sini saya ada kesalahan. Saya malah memanggil tabel kriteria. Ini dia, select from salin kriteria. Nah, di tabel salinannya ini kan kita tadi membuat kolom baru nih. Nah, ini dia kolomnya. Nama kolomnya itu ukuran. Tapi di dalam kolom ukuran ini tidak ada data atau nol, gitu kan? Nah, disinilah kita ingin mengisinya dengan cara function dan prosedur. Nah, kita ingin membuat functionnya dulu ya. Kita akan membuat functionnya dulu. Kita kecilkan dulu. Di sini kita buat functionnya. Nah, setelah kita buat functionnya, kita savekan dulu. Nah, di sini functionnya itu di function ukuran, dimana P tingginya itu integer 30. Jika tingginya lebih dari 165,
maka itu tuh ukurannya adalah tinggi. Nah, dan jika tingginya antara 165 dan 164, maka ukurannya normal. Namun jika ukurannya itu kecil dari 165 atau 164, maka dia pendek. Setelah kita save, kita searchkan, kita search tugas 4.sql. Di sini saya menemukan kesalahan. Di sini saya kelupaan titik komanya ya, di bagian normalnya. Kita coba lagi. Nah, query oke, katanya kan. Jadi kita coba panggil dulu tabel salinnya. Nah, di sini kan datanya masih 0 nih. Jadi kita update saja. Update set salin kriteria, set ukuran sama dengan function ukuran dalam kurung tinggi badan where id sama dengan 1. Oke, query oke, one row effective katanya kan. Kita coba lagi nih, panggil tabel salinannya, salin kriterianya. Nah, sini sudah jelas. Yang tadi anu sekarang sudah berisi data berupa tinggi ya. Nah, untuk berikutnya ini supaya lebih mudah, kita buat terlebih dahulu prosedurnya. Jadi ininya ini kita hapus dulu. Function ini kita ubah menjadi prosedur. Ini kita ubah menjadi proc ukuran. Nah, ini kita ubah menjadi id, dimana integernya itu 20. Kita hapus return varchar-nya. Untuk view ukuran kita ubah menjadi vid, varchar-nya 20. Maksud saya di sini ini kita ubah integer ya, bukan varchar ya, yang menggunakan tipe data integer. Saya buat terlebih dahulu ya.
Nah, di sini kita save dulu untuk bagian prosedurnya dengan cara Ctrl save. Lalu kita source-kan. Source tugas 4.sql. Nah, query oke. Jadi untuk tabel salin kriteria ini kita lebih gampang memanggil datanya ya, yang 0 ini biar jadi berubah, jadi datanya itu tidak kosong gitu. Nah, jadi kita coba panggil lagi, select from salin kriteria. Nah, sini kita cukup dengan cara memanggilnya call prop underscore ukuran, dimana ID-nya tuh yang kedua ya lagi ya, karena yang pertama kan sudah berisi tuh tinggi tuh. Nah, query oke katanya kan, two rows affected. Kita coba panggil. Nah, sekarang untuk ID yang nomor 2 atas nama Agung ini, datanya itu tidak 0 lagi, sudah berubah menjadi tinggi. Jadi supaya lebih gampang, kita ubah semua ya. Sini 3 4 5 6. Karena sudah kan datanya ini ada 6 nih, kita sudah memanggil sampai ke 66-nya. Kita coba lagi panggil tabelnya. Nah, sekarang di bagian kolom ukuran ini datanya tidak kosong lagi, semuanya sudah berisi. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang normal, dan ada yang normal gitu kan. Nah, bagaimana dengan ID yang tidak ada di sini? Kan di sini cuma 6 nih ID-nya. Bagaimana yang ID lain selain ke 6 ini? Nah, apakah dia mampu menghandle gitu kan? Kita coba di sini. Misalnya di sini ini kita coba yang ke-7 ya. Kita panggil ID yang ke-7. Nah, dia langsung menyatakan bahwasanya error 42.000, di mana sinyal state-nya 42.000 tadi, lalu pesan teksnya itu ID not found. Nah, kita coba sekali lagi. Coba ID-nya itu misalnya 13. Nah, tetap ID not found. Jadi di luar ke 6 data atau ke 6 ID yang ada pada tabel salin kriteria ini, dia akan menyatakan ID not found. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.